Kesehatan itu sangat penting. Tapi yang paling penting adalah kita saling mengingatkan satu sama lainnya. Karena dengan mengingatkan kesehatan itu ada apa nih Bang di tanggal 1 Desember ini? Tanggal 1 Desember merupakan hari AIDS sedunia karena banyak dari teman-teman di luar sana itu mempost mengenai hari AIDS sedunia gitu. Jadi kebanyakan hari ini di media sosial juga kan banyak teman-teman yang mempost terkait hari AIDS sedunia gitu. Iya. Tapi mungkin kan saya pribadi ataupun teman-teman di luar sana nggak mengetahui gitu. Kenapa kok dikatakan sebagai hari AIDS sedunia itu tepat pada tanggal 1 Desember? Iya. Nah mungkin di sini kita sharing-sharing saja dan mungkin abang sendiri sudah mempelajari terkait itu. Coba saya minta pendapatnya dong. Kenapa sih tanggal 1 Desember itu dikatakan sebagai hari AIDS sedunia? Nah, kenapa pada tanggal 1 Desember itu diperingatinya hari AIDS sedunia? Padahal itu merupakan sebuah penyakit ya. Iya, jelas Sebuah virus, kenapa harus diperingati gitu. Nah, jadi untuk kita memulai diskusi ini, kita juga harus dimulai dengan secangkir kopi terlebih dahulu ya. Iyalah, Agar kita itu agar lebih santai. lebih santuy. Apalagi udah malam-malam kayak gini ya harus tambah kopi biar melek makanya. Kopi, rokok juga. Nah, terkait hari AIDS sedunia itu kan dicetuskan oleh Badan Kesehatan Internasional tentunya ya, karena peringatinya juga itu tanggal 1 Desember itu hari AIDS sedunia. Berarti ruang lingkupnya itu dunia gitu ya. Badan Kesehatan Internasional berarti ya? Iya. Nah dinaunginya biasanya oleh apa tuh? Nama badan kesehatannya apa tuh? Biar teman-teman ngerti. Nah, jadi ada sebuah badan kesehatan dunia yaitu disebut dengan WHO. Iya. World Health Organization, yang mana itu dinaungi sebuah organisasi internasional yaitu PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, kenapa kaitannya kita itu dengan 1 Desember ini harus diperingati yang namanya Hari AIDS sedunia gitu. Nah, itu yang mencetuskannya yaitu dari WHO. Ya. Nah, organisasinya. Terus jadi dicetuskannya oleh WHO terkait hari AIDS sedunia ini. Iya. Jadi sejarahnya pada saat itu ada dua orang pegawai dari WHO itu sendiri, Badan Kesehatan Dunia. Nah, kan WHO ini mempunyai sebuah program gitu, yaitu mengenai program AIDS global atau sekarang itu lebih dikenal dengan UNAIDS gitu ya. Iya. UNAIDS adalah AIDS global ya. Iya. Berarti AIDS secara dunia atau skalanya dunia. internasional ya. Nah, skalanya secara internasional. Nah, ada dua orang bidang humas pada saat itu tahun 1987, yaitu James Webun dan Thomas Netter. Nah, dia itu kan tugasnya untuk tadi programnya itu AIDS global. Nah, itu bertujuan cara kerjanya itu mengkampanyekan pencegahan daripada HIV atau AIDS itu sendiri gitu. Nah, jadi kedua orang ini mempunyai sebuah gagasan bagaimana pencegahan HIV ini lebih khusus gitu kepada orang-orang yang memang di wilayahnya itu sendiri. Makanya kedua orang ini ingin adanya sebuah program dari WHO itu sendiri, yaitu skalanya itu jadi banyak yang tahu gitu bagaimana ini caranya
ya salah satu caranya itu dengan memperingati pencegahan HIV itu sendiri, yaitu disebut dengan hari AIDS sedunia gitu. Oh, berarti gini ya, mungkin Ya. yang dikatakan Hari AIDS Sedunia itu merupakan sebuah peringatan ataupun merupakan sebuah untuk mencegah agar tidak terjadi yang namanya AIDS itu sendiri ya. Nah, mungkin gitu ya, Bang. Nah, seperti itu. Jadi kan kedua orang ini mempunyai gagasan seperti itu. Karena tujuan daripada hari diperingatinya AIDS sedunia itu tidak lain untuk misalkan diperingatinya itu terutama mungkin yang memang di pusatnya untuk membuat sebuah media-media kepada halayak ramai gitu untuk mencegah daripada HIV itu sendiri gitu. Seperti kan zaman sekarang itu banyak membuat pamflet gitu, cara pencegahan dan lain sebagainya gitu ya. Terkait HIV itu sendiri. Jadi kan halayak ramai jadi tahu tuh dengan media-media yang dipunculkan pada saat itu. Nah, biar lo teman-teman lebih paham dan biar teman-teman lebih mengerti juga, bisa nggak sedikit dijelaskan oleh Bang Herdi ini mengenai HIV itu apa gitu, AIDS itu apa, biar lebih jelas gitu. Meskipun kita ranahnya ini bukan ranah kedokteran gitu ya, artinya kita bukan bagian kedokteran di sini, tapi ingin mencoba sedikit membedah, mungkin nanti dari Bang Herdi sendiri. Kira-kira dari apa yang sudah dipelajari ataupun yang pernah dibaca dari berbagai artikel ataupun referensi yang lain, AIDS itu apa gitu, kemudian HIV itu apa, biar lebih jelas kepada teman-teman semua. Jadi kalau HIV itu merupakan human immunodeficiency virus, dan AIDS itu acquired immunodeficiency syndrome gitu. Nah, HIV ini merupakan sebuah virusnya dan AIDS itu merupakan penyakitnya. Nah, terkait yang tadi itu hari peringatan pencegahan AIDS itu sendiri kan itu yang tadi James Webb dan Thomas Netter ini mengajukan kepada direkturnya itu, yaitu Direktur Jonathan Mann gitu ya, dan disetujui oleh direktur daripada HIV itu direktur daripada WHO itu sendiri yang mempunyai yang direktur program tadi itu AIDS Global. Nah, disetujuilah bahwa untuk pencegahan HIV itu diperingati gitu ya tanggal 1 Desember ketika itu 1988, dan tema yang diusung daripada Hari AIDS Sedunia itu pertamanya itu anak-anak dan remaja, seperti itu. Nah, berarti yang diusung itu pertama. Ini kan tanggal 1 Desember ini merupakan peringatan diantaranya pencegahan terkait AIDS itu sendiri ya, dan HIV itu sendiri. Nah, berarti setiap hal yang dicegah itu berbahaya dong, Bang? Otomatis berbahaya banget. Nah, kira-kira saya minta pandangan ataupun pendapat dari Bang Herdi sendiri yang disampaikan kepada kawan-kawan semuanya. Apa sih bahayanya AIDS dan HIV itu, bisa dijelaskan nggak sedikit aja? Yang mungkin kawan-kawan semuanya juga banyak yang sudah paham gitu ya mengenai HIV itu sendiri, karena di media-media itu sudah banyak yang memposting gitu ya, dan berita-berita di televisi mungkin, dan juga suka ada sosialisasi daripada pencegahan HIV itu sendiri. Nah, mungkin di sini saya hanya memberikan sebuah pandangan daripada melihat kenapa diperingati gitu AIDS ini gitu, dan bahayanya dari sejarahnya itu sendiri juga saya melihat dan merespon gitu. Jadi yang pertama menjadi sasaran itu kan anak-anak dan remaja. Nah, kebanyakan gitu, apalagi di zaman sekarang itu seks mulai bebas gitu ya. Apalagi di luar negeri mungkin ya,
Nah di kita juga di mayoritasnya beragama Islam, itu sudah masuk gitu budaya-budaya yang memang seks bebas itu, dan itu berbahaya, dan itu dapat apa namanya, terjadi HIV itu sendiri gitu. Jadi salah satu penyebab yang bisa menjadikan ataupun adanya penyakit HIV, kemudian virus HIV, kemudian terjadi yang namanya penyakit AIDS itu sendiri, salah satunya diantaranya adanya seks bebas. Seks bebas, nah menurut saya itu. Tapi seks bebasnya itu dalam tanda kutip gitu ya. Iya. Nah menurut saya seperti itu sih, dengan adanya sebuah peringatan gitu ya, yang mungkin bisa dikatakan sebuah peringatan di dalam pencegahan, dengan itu 1 Desember diperingati Hari AIDS sedunia gitu. Jadi kawan-kawan yang memang suka seperti itu, misalkan anak-anak remaja, itu bisa tahu kenapa Hari AIDS sedunia gitu ada. Iya. Berarti yang namanya AIDS ini kan berbahaya gitu, berbahaya bagi kita semua. Terutama kan penyakit AIDS ini diantaranya untuk obatnya juga sangat susah sekali gitu ya. Nah jadi diantaranya tanggal 1 Desember 1 Desember ini merupakan salah satu peringatan terkait AIDS dunia. Diantaranya memberikan ujangan kepada kita semua agar apa? Agar senantiasa menjaga dan waspada terhadap hal itu mungkin ya. Nah kan daripada tujuan organisasi yang apa di atasnya WHO itu, PBB itu kan tujuannya itu untuk menjaga perdamaian, kestabilan dunia gitu. Nah dan WHO itu di bidang kesehatan, makanya ya kita sebagai itu kan sudah ada wadahnya, itu mungkin sebuah wadahnya, dan kita selaku masyarakat ya harus menanamkan pencegahan HIV itu sendiri. Kan mencegah itu lebih baik daripada mengobati katanya kan. Iya gitu. betul. Apalagi HIV ini merupakan sebuah virus yang menurut saya sangat berbahaya dan mematikan gitu. Ya tidak jauh bedanya seperti virus corona gitu kan. Iya. Jadi saya membaca di berbagai artikel gitu ya, di salah satu referensi yang pernah saya baca. Ya. Ternyata si HIV ini diantaranya bukan hanya menular dikarenakan seks bebas saja, Ya. tapi ada faktor-faktor lain yang memang menjadikan HIV ini menular kepada orang ataupun kepada manusia. Ya. Salah satunya diantaranya ada drug ataupun obat-obatan terlarang seperti narkoba dan sebagainya yang disuntikan kan. Nah diantaranya itu juga akan menularkan terkait penyakit ini, penyakit HIV itu. Jadi bukan hanya sebatas seks bebas saja, tapi ada faktor-faktor lain yang memang menyebabkan terjadinya penyebaran HIV itu sendiri. Nah, bisa menambahkan selain itu untuk apa ya, membuat Ya mungkin untuk hari ini hari 1 Desember 2021 juga diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia. Di antaranya kita senantiasa mencegah diri kita gitu ataupun mengontrol diri kita agar senantiasa memahami oh ternyata AIDS itu berbahaya banget untuk kehidupan kita. Yang namanya virus HIV ini sangat berbahaya untuk kehidupan kita gitu. Oleh karena itu diperingatilah sebagai Hari AIDS Sedunia ya, untuk itu, untuk mencegah agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah mungkin kalau menurut pandangan abang sendiri di Indonesia sendiri gitu kan, di tahun 2021 ini apakah ada tanda-tanda yang memang menjadikan sebuah bintik-bintik daripada virus HIV itu sendiri gitu? Kejadian-kejadian yang memang kan tadi ada banyak narkoba, seks bebas, terus mungkin obat-obatan yang terlarang gitu kan, banyak, bukan hanya narkoba saja gitu kan. Iya. Nah menurut abang perkembangan di Indonesia ini untuk mencegah terjadinya HIV dengan adanya obat-obatan terlarang tersebut di Indonesia itu sudah
sudah baik-baik saja atau tidak baik-baik saja sekarang? Sebetulnya kan pemerintah juga ada program yang tentang edukasi seks kepada anak usia dini juga sudah ada gitu. Edukasi dalam artian agar tidak tergiring opini-opini bahwasanya seks bebas dan sebagainya gitu. Nah hingga pada akhirnya dan salah satunya diantaranya untuk mencegah penyebaran si virus HIV itu sendiri harus dari awal terlebih dahulu. Artinya gini, artinya harus dari awal itu harus pencegahannya mulai dari anak-anak sampai remaja itu diberikan edukasi oleh pemerintah. Oh, ternyata hal-hal semacam ini bisa menyebabkan virus HIV ini menyebar dan diberikan edukasi kepada masyarakat atau ternyata kepada teman-teman semuanya. Oh, ternyata virus HIV ini sangat berbahaya gitu dengan apa yang tadi dijelaskan oleh abang sendiri. Ya. Nah berarti kan dari Badan Kesehatan Dunia itu juga tadi kan sasaran ataupun tema daripada memperingati Hari AIDS Sedunia itu sasarannya merupakan anak-anak dan remaja, yang mana kenapa sasarannya itu anak-anak dan remaja? Menurut apa yang sudah saya baca dan pahami gitu ya, jadi dari keluarga terlebih dahulu memberikan sebuah edukasi daripada penyakit ini gitu, dan kenapa bisa terjadi penyakit seperti ini. Jadi dibentuk dari keluarganya terlebih dahulu, bukan dari kelompok-kelompok tertentu gitu kan. Nah jadi otomatis keluarganya terlebih dahulu yang memang harus mengetahui penyebab daripada HIV itu sendiri, seperti tadi yang abang telah paparkan atau jelaskan tadi, seks bebas, narkoba, obat-obatan. Nah itu harus diberikan sebuah edukasi kepada anak-anak dan remaja gitu, karena anak-anak ataupun remaja-remaja itu kan masanya lagi di dalam fase-fase labil gitu kan. Takut harus sebagai orang tua itu kita harus takut bahwa anaknya itu terbawa arus yang memang tidak baik lah gitu kan, apalagi di zaman sekarang gitu kan. Sangat mudah sekali aksesnya gitu, apalagi di dalam hal-hal yang memang tidak baik gitu kan. Iya, intinya harus ada edukasi terlebih dahulu kepada anak-anak, kepada remaja terkait seks bebas, terkait hal-hal yang lainnya yang memang dapat menyebabkan terjadinya penyebaran virus HIV ini gitu. Ya tadi kan dikatakan mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ya takutnya ketika memang sudah ada dasar atau dalam artian sudah ada sudah ada pemahaman kepada anak-anak terkait bahayanya hal ini, ya otomatis anak-anak juga akan mencegah terkait hal itu. Begitulah. Berarti itu terkait Hari AIDS Sedunia gitu ya. Ya. Nah ada nggak pandangan menurut abang ini terkait orang tua yang memang senantiasa harus menumbuhkan edukasi tentang penyakit ini gitu. Kalau menurut saya berkaitan dengan orang tua yang memberikan edukasi kepada anak-anaknya, ya memang harus. Akan tapi kan jadi permasalahan tidak semua orang tua memahami itu, apalagi yang di daerah-daerah. Yang di daerah mungkin tidak mengenal apa itu AIDS, apa itu HIV gitu. Hanya sekilas saja mereka sempat dengar, tapi mereka tidak memahaminya. Nah oleh karena itu saya rasa setiap pemerintahan baik itu di ranahnya di pusat ataupun di daerah itu harus ada sebuah edukasi yang diberikan kepada masyarakat terkait hal-hal yang berkaitan dengan apa yang kita bahas hari ini, sehingga masyarakat paham, masyarakat mengerti, dan mereka juga orang tua yang tinggal di daerah-daerah juga memberikan edukasi kepada anak-anaknya terkait hal-hal yang berbahaya yang memang kita bahas hari ini, yaitu terkait AIDS dan HIV itu sendiri gitu. Nah berarti harus adanya sosialisasi. Betul, ya. karena penting banget. Sosialisasi itu sangat penting, diantaranya dari pemerintah kemudian kepada masyarakat, karena masyarakat di daerah-daerah khususnya ataupun di pelosok-pelosok sana jarang tersentuh oleh hal yang semacam itu kalau memang tidak ada program dari pemerintah, terutama dari desa ya.
Ya. Kalau di daerah pedesaan berarti harus ada program dari desa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait hal itu gitu. Tapi melihat hari ini gitu, dari desa-desa tertentu gitu kan, eh, banyak daripada orang tua itu belum memahami edukasi tentang ini gitu kan. Bahkan dari namanya pun juga ya terkesan asing gitu. HIV, apa sih HIV gitu kan, AIDS apa gitu. Nah ini menjadi sebuah polemik mungkin ya, bisa dikatakan seperti itu atau tidak? Iya, bisa dikatakan seperti itu karena orang-orang di daerah ataupun orang-orang yang ada di perkampungan yang jauh di pelosok sana, yang mereka kenal penyakit itu diantaranya meriang, kemudian panas dingin gitu kan, kemudian pusing-pusing kepala dan sebagainya. Dan ketika mereka mendengar kata HIV itu sendiri mungkin agak asing bagi mereka, terkecuali memang orang-orang yang memang secara pergaulannya agak luas, kemudian dia memahami terkait itu dan ada obrolan-obrolan terkait itu pernah mendengarnya. Nah oleh karena itu saya rasa tadi pemerintah harus memberikan edukasi, diantaranya harus ada sosialisasi. Buatlah satu program untuk mensosialisasikan program tersebut kepada masyarakat, yang mana di dalamnya ada edukasi berkaitan dengan AIDS dan HIV itu sendiri gitu, sehingga masyarakat pun paham dan mengerti oh ternyata namanya ini, kemudian bahayanya seperti ini, sehingga cara penunggalan ini seperti ini, dan mereka juga akan langsung memberikan pemaparan edukasi kepada anak-anaknya gitu. Yang minimal peringatan pencegahan sebagai bentuk implementasinya ya minimal tanggal 1 Desember itu setiap wilayah itu mengadakan yang namanya sosialisasi mungkin ya. Ya minimal ada apalah, ada di media sosial juga sudah bagus gitu. Ketika ada orang yang memang memiliki inisiatif untuk men-share itu, baik itu di media sosial ataupun dari mulut ke mulut, itu bagus, ada dampak positifnya kepada negara kita sendiri, kepada masyarakat kita sendiri gitu. Sehingga meskipun misalkan secara tidak langsung diberikan wejangan ataupun diberikan semacam seminar kepada masyarakat, semacam edukasi kepada masyarakat, tapi dengan kita men-share hal-hal semacam itu secara tidak langsung, itu juga akan tersampaikan juga kepada masyarakat gitu. Tapi kan problemnya nih, setiap masyarakat itu tidak semuanya mempunyai medsos gitu kan. Nah itu bagaimana? Ya tadi poin intinya diantaranya kita tidak ingin menjangkau 100% dengan media sosial yang kita share itu 100% masyarakat yang ada di wilayah, karena itu sebetulnya bukan ranah kita juga. Tapi memang ada satu institusi yang memang memiliki kewenangan terkait itu, diantaranya pemerintah. Ya pemerintah diantaranya kan menaungi masyarakat, selain memberikan bantuan dan sebagainya, ya harus mengedukasi masyarakat. Kan diantaranya mencerdaskan kehidupan bangsa, dan amanat daripada Undang-Undang Dasar itu sendiri mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah oleh karena itu diantaranya mencerdaskan kehidupan bangsa itu pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat terkait hal-hal semacam ini yang sudah kita bahas. Pentingnya mempelajari atau memahami terkait HIV dan AIDS, kemudian dampak buruknya seperti apa, sehingga tadi masyarakat ataupun orang tua yang di wilayah sana dapat memberikan edukasi kepada anak-anaknya terkait hal itu. Nah berarti itu merupakan sebuah tanggung jawab dari kita semua mungkin. Dari kita semua, bukan hanya dari pemerintah saja. Ketika memang yang berwenang itu tidak mengadakan halnya sebuah sosialisasi gitu. Nah kita sebagai masyarakatnya itu juga harus melek gitu ya, apalagi dengan kecanggihan zaman sekarang. Nah mungkin yang menjadi kekurangannya ya berarti di dalam sebuah ekonominya itu belum merata gitu ya, ketika masih ada masyarakat yang memang belum melekatkan media sosial gitu kan. Ya mungkin cukup saja mempunyai HP, bisa telepon, bisa SMS, udah gitu kan, enggak di WA dan lain sebagainya. Iya, di wilayah kan semacam itu gitu. Misalkan kita tinggal di Sukabumi kotanya, ingin men-share kepada teman-teman yang ada di wilayah melalui Facebook dan sebagainya terkait hal ini, ya lumayan bagus gitu. Tapi tetap harus ada secara formalnya dari pemerintah
Iya. Agar apa? Agar memang bukannya sebatas di-share dan orang tidak memahaminya. Iya. Kan kalau kita hanya membuat template kemudian ataupun membuat semacam gambar kemudian kita share di media sosial, kan orang-orang tidak seutuhnya memahami apa maksud dan tujuannya. Iya. Terlebih kalau memang ada program dari pemerintah, ya otomatis ada antusiasme lebih dari masyarakat. Masyarakat akan bertanya, apa nih program apa nih? Hingga pada akhirnya ketika memang diadakan program tersebut, kemudian edukasi kepada masyarakat, ya otomatis mereka akan paham secara jelas gitu, tidak akan bertanya-tanya lagi. Karena kalau kita share di media sosial terkait Hari AIDS sedunia misalkan, maka masyarakat akan bertanya-tanya, Iya. apa sih Hari AIDS sedunia itu? Tidak akan ada penjelasan lagi kan? Iya. Nah makanya diantaranya ya tadi harus ada program di pemerintah yang memang langsung untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya hal itu. Mungkin sudah ada bagian tersendiri mungkin ya. Ya, Nah, ada nggak sebuah quotes gitulah, quotes kepada kawan-kawan semuanya di malam yang lumayan cerah ini, ya. karena ada sebuah kopi gitu ya, secangkir kopi. Coba bikin sebuah quotes kepada kawan-kawan yang memang Ini tantangan untuk apa nih? ya kita santai aja gitu. Oke. Apakah ada sebuah kata-kata yang memang untuk menumbuhkan daripada edukasi terkait HIV/AIDS ini? Kesehatan itu sangat penting. Tapi yang paling penting adalah kita saling mengingatkan satu sama lainnya. Karena dengan mengingatkan kesehatan itu